kita langsung masuk ke tafsir lagi, selang-sering biar tidak bosan. Bismillah. Kita masuk sekarang Tafsirul Latif bi Amtsilatit Tasrif, bab ke-8, namanya fi'il amr dan nahi. Sekali lagi, fa'ala yaf'alu fa'lan sudah pretelin, fa'ilun maf'ulun sudah kita bahas. Sekarang if'al la taf'al, ada fi'il amr, ada fi'il nahi. Pengertian fi'il amr dan nahi. Fi'il amr adalah kata kerja yang menunjukkan perintah. Pergilah, makanlah, minumlah. Nah, itu kata perintah. Bahasa Arabnya disebut dengan apa? Fi'il amr. Dia adalah kata kerja yang menunjukkan perintah melakukan satu perbuatan. Contohnya isyrab, minumlah. Boleh dikasih tanda seru, kalau bahasa Indonesia dikasih tanda seru. Minumlah, kasih tanda seru. Ya. Ijlis, apa artinya? Duduklah. Ya, kalau sekarang enak, banyak rekamannya udah jelas. Kalau zaman dulu ngerekam itu kan pakai Walkman ya. Ya, gurunya bilang ke muridnya, ijlis, duduklah. Ternyata yang dengar samar-samar, dia bilang iblis katanya. Langsung dibikin sebarin, ustadznya ini sangar, masa muridnya dibilang iblis. Adalah ijlis, duduklah. Uktub, apa artinya? Tulislah, namanya fi'il amr. Yang kedua, fi'il nahi adalah kata kerja yang menunjukkan larangan dari melakukan satu perbuatan. Contohnya la tashrab, janganlah minum. La tajlis, janganlah duduk. La taktub, janganlah menulis. Nah, itu ada yang nahi, ada yang amar. Perintah dan larangan ini dari mutakallim orang pertama kepada mukhatab orang kedua. Jadi gitu arahnya, dari sang pembicara kepada yang diajak bicara. Gak bisa kita memerintahkan pada orang yang gaib. Ya, panggil, "Ma, kirim duit." Gak bisa. Emang dengar maknya, "Bi, wah, kirim duit." Paling dia curhat. Biasanya banyak tuh ngecek buku santri, di belakangnya dia curhat, "Abi, kirimin duit." Ya, ada yang suka gini nih santri, kehabisan duit. Atau, "Abi, jemput aku mau pulang." Gak akan denger tong. Ya, bapaknya gak akan denger. Mahum. Ya, atau di meja banyak juga tuh santri, ya meja sebagai apa? Bahan curhat. Ditulis-tulis mejanya. Kalau curhatannya bagus kan, ya Allah ya Rahman misalkan. Ini terkadang curhatannya ya nggak betah. Curhatannya apa? Ya, saya diledekin terus misalkan. Ya, mengadu, mengeluh kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah Allah yang menjaga. Karena Allah Hafiz. Allah yang maha menjaga. Mafhum? Suka nulis-nulis nggak di meja? Nggak, alhamdulillah. Di buku? Benar. Atau nulis nama gede di sini. Namanya misalkan Rifki. Wah, tulis gede. Jangan dicoret-coret buku, sayang. Buku itu untuk apa? Belajar. Jangan diapain? Dicoret-coret. Macam-macam wazan fi'il amr. Fi'il amr ini memiliki 3 wazan. Letak perbedaan wazan ini berada pada ain wazan yang memiliki harakat fathah, kasrah, dan dhammah. Perhatikan tabir berikut. Karena tadi dari orang pertama ke orang kedua, maka domirnya cuma anta, antuma, antum, anti, antum, antuna. Cuma 6 domir. Cuma berapa? 6 domir. Beda dengan amr, dengan nahi, dengan fi'il madi. Maka total domirnya. Fi'il mudhari total domirnya. Tapi yang namanya amr dari anta, antuma, antum
anti, antuma, antunna. Cuma 6 domir. Wazan pertama if'al. Sebetulnya kenapa kok bunyinya if'al? Sesuai dengan fi'il mudhari'nya. Berarti fi'il mudhari'nya yaf'alu. Yang kedua if'il. Lah kok bunyinya if'il? Sesuai fi'il mudhari'nya yaitu yaf'ilu. Yang ketiga uf'ul. Lah kenapa uf'ul? Karena sesuai dengan fi'il mudhari'nya yaf'ulu. Begitu. Jadi amr itu dipengaruhi oleh mudhari'. Kalau mudhari'nya yaf'a berarti if'al. Kalau fi'il mudhari'nya yaf'i berarti apa? If'il. Kalau fi'il mudhari'nya yaf'u berarti apa? Uf'ul. Begitu. Nggak boleh bebas asal milih, enggak. Amr ini dipengaruhi oleh mudhari'. Amr ini dipengaruhi oleh mudhari'. Ikuti. If'al, if'ala, if'alu. If'ali, if'ala, if'alna. Udah 6 saja perubahannya, gak banyak-banyak. Bisa dimahami? If'il, if'ila, if'ilu. If'ili, if'ila, if'ilna. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu. Uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Masya Allah. Ya, mobil-mobila, mobilu, mobili-mobila, mobilna. Masjid, masjida, masjidu, masjidi, masjida, masjidna. Nanti walaupun wazannya beda-beda, perubahannya sama. Maka sekali lagi dikuatkan dari awal. Jangan ininya masih retak-retak, udah wazan ini, nanti bangunannya gini kena gempa sedikit hancur, rubuh. Maka apa? Perlu dikuatkan dari awal. Sekali lagi ikuti. Isyrab, isyraba, ishrabu. Ishrabi, isyraba, isyrabna. Nah, kalau ditanya kok bunyinya isyrab bukan isyrib, bukan usyrub, karena fi'il mudhari'nya syariba yashrabu, maka dibaca isyrab. Ikuti lagi. Ijlis, ijlisa, ijlisu. Ijlisi, ijlisa, ijlisna. Nah, kenapa ijlis bukan ijlas, bukan ujlus? Karena fi'il mudhari'nya jalasa yajlisu. Begitu. Uktub, uktuba, uktubu. Uktubi, uktuba, uktubna. Iya. Kenapa uktub bukan uktab, bukan uktib? Karena fi'il mudhari'nya kataba yaktubu. Begitu. Maka fi'il amr itu dipengaruhi erat oleh fi'il mudhari'. Keterangan, jika dibaca isyrobi maka artinya kamu perempuan minumlah. Kalau dibaca ijlisu maka artinya kalian laki-laki duduklah. Jika dibaca uktubna maka artinya kalian perempuan menulislah. Begitu. Artinya sesuai dengan domir. Artinya sesuai dengan domir. Catatan, fi'il amr itu berasal dari fi'il mudhari'. Nah, yang dibuang huruf mudhara'ahnya, yaitu huruf ta di awal. Kemudian diganti dengan alif. Dan bagian akhirnya dijazm. Apa itu jazm? Sukun atau dibuang huruf akhirnya. Kecuali domir antunna, maka dia tetap. Perhatikan. Tashrabu ini mudhari'. Ya, kemudian antum buang taknya, jadi bunyinya apa? Syrobu. Bunyinya syrobu. Susah bacanya dikasih alif. Ishrobu. Kemudian dijazam yaitu sukun, jadi dibaca ishrab. Tashrobina, dibuang alifnya di shrobina, karena susah bacanya dikasih alif. Ishrobina. Kemudian dijazam, apa jazam? Dibuang huruf akhirnya, jadi ishrobi. Ini kaidahnya, cara bikinnya. Kalau antum pusing cara bikinnya, hafalkan saja if'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna. Begitu.
Alif pada wazan 1 dan 2 jika berada di awal kalimat maka dibaca dengan harakat kasrah. Kalau di awal ini namanya hamzah wasal. Kalau di bawah baca kasrah. Sedangkan wazan 3 dibaca dhammah. Tapi apabila didahului kata lain maka alif tetap ada tetapi tidak dibaca. Kasihan dia, ada tapi tidak dibaca. Ada tapi tidak dianggap. Contohnya, fa idza faragta fansab. Ada alifnya? Ada tapi jangan dibaca. Bacanya fansab. Wadkhuli jannati. Jangan dibaca wa udkhuli jannati, jangan. Ya, alif berkorban walaupun ada tapi dia tidak terbaca. Ya, jangan baper. Ya, saya ada tapi nggak diperhatiin. Wah. Dari sini kita belajar apa? Jangan baper walaupun ada ternyata nggak digubris misalkan. Justru adanya dia pun bisa menjadi apa? Lengkap kalimatnya jadinya. Jadi jelas, oh dia fi'il amr. Coba alifnya hilang. Nah, bingung kita ini fi'il apa ini? Ya, justru dia ada. Jadi ketahuan dia adalah fi'il apa? Fi'il amr. Walaupun tak terbaca. Ya, tahu guru TK-nya Imam Bukhari? Ada yang kenal nggak sama guru TK-nya Imam Bukhari? Yang ngajarin dia baca alif batasa di Uzbekistan sana, di Bukhara. Ada nggak? Pertanyaannya ada dulu nggak? Apa ujuk-ujuk dia brojol langsung bisa? Kira-kira ada nggak yang ngajarin dia? Ada nggak? Ada, tapi pernah dengar nggak namanya siapa? Tidak. Tapi lihat bagaimana Imam Bukhari menjadi imam. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan menghitungnya. Allah Maha mengetahui ya perbuatan amal soleh si hamba. Walaupun tak tersebut, walaupun tak terbilang di dalam buku-buku sejarah. Ya, guru TK-nya Bukhari adalah si fulan. Guru yang ngajarin alif batasa si fulan. Yang ngajarin Bukhari nulis si fulan. Enggak pernah tertulis. Tapi toh ada pasti. Sehingga beliau bisa baca Al-Quran, bisa nulis. Dan sampai hari ini ilmunya Bukhari luar biasa kita rasakan. Dan bagian bagi si guru tadi insya Allah ada. Allah tidak melupakannya, Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Jadi mami, jadi jangan, aduh saya nggak viral ini, ya saya nggak tenar ini, gimana ini? Bikin sendirilah, official. Waduh, sekarang banyak ya bermunculan bak jamur, baru pulang belajar dari Yaman misalkan, baru juga setahun pulang-pulang udah bikin official misalkan. Padahal kalau dia mau duduk mengajari ya setahun, 2 tahun, 3 tahun itu lebih anfa buat dia daripada apa? Bersibuk-sibuk diri yang membuat-buat padahal orang lain pun sudah banyak yang terjun di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita keikhlasan. Jadi pahami? Jadi labas, tidak tersebut ya, tidak terviralkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Itu fi'il apa namanya? Fi'il amr. Sekarang kita masuk fi'il nahi. Fi'il nahi pun memiliki 3 wazan. Perhatikan tabel di bawah ini. Yang pertama la taf'al. Lah kenapa dibacanya taf'a? Karena fi'il mudhari'nya yaf'a. Yang kedua la taf'il. Lah kenapa dibacanya taf'i? Karena fi'il mudhari'nya yaf'i. Yang ketiga la taf'ul. Lah kenapa dibacanya u? Karena fi'il mudhari'nya apa? Yaf'u. Begitu, dipengaruhi juga oleh fi'il mudhari'. Ikuti. La taf'al, la taf'ala, la taf'alu. La taf'ali, la taf'ala, la taf'alna. La taf'il, la taf'ila, la taf'ilu. La taf'ili, la taf'ila, la taf'ilna. La taf'ul, la taf'ula, la taf'ulu. La taf'uli, la taf'ula, la taf'ulna. Masya Allah.
Itu wazan-wazannya. Sebetulnya hafal satu saja, insya Allah yang lainnya mengikuti. Insya Allah Ta'ala yang lainnya apa? Mengikuti. Begitu. Tarik nafas dulu, ngos-ngosan juga. Bismillah. Keterangan, jika dibaca la tashrobi, maka artinya janganlah kamu perempuan minum. La tajlisu, janganlah kalian laki-laki duduk. La taktubna, janganlah kalian perempuan menulis. Catatan, fi'il nahi itu berasal dari fi'il mudhari' yang didahului namanya la nahiyah, artinya janganlah. Di depannya ada la kan? Itu namanya la nahiyah. Dan bagian akhirnya dijazam. Apa dijazam? Disukun atau dibuang huruf akhirnya. Kecuali domir antuna, maka dia tetap dibaca la taf'alna. Ulangi dan hafalkan tasrif lughawi fil amr dan fil nahi. Barakallahu fikum. Diulang terus. La taf'ala, taf'ala, la taf'alu, la taf'ali, la taf'ala, la taf'alna. If'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna. Dihafalkan. Alhamdulillah, selesai kita dari materi bab keberapa? Ke-8. Kemudian ada latihan 1, ya 1 sampai 10. Latihan 2, tulis kembali mana yang ada fi'il nahi, mana yang ada fi'il amrnya. Contohnya, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Idhaba fi'il apa dia? Amr. Tulis di kolom fi'il amr. Tulis kembali. Labas. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Fi'il apa dia? Nahi. Tulis di kolom nahi. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i fi'il apa dia? Amr, tulis kembali. Fahkum bainana bil haqq. Fi'il apa dia? Fi'il amr. Wala tafrahu bima atakum. Fi'il nahi, tulis kembali. Begitu caranya. Tugas dipraktekan. Ada igfir. Apa artinya igfir? Ampunilah. Udkhul, masuklah. Idhab, pergilah. Ihmil, bawalah. Isma', dengarkanlah. La takhruj, jangan kamu keluar. La taftah, jangan kamu membuka. La taghsil, jangan mencuci. La tanzur, jangan melihat. La tajlis, jangan duduk. Sekarang bareng-bareng. Igfir, igfira, igfiru, igfiri, igfira, igfirna. Fadal. Igfir. Ayo, sekali lagi. Udkhul. Udkhulna. Ahsan. Idhab. Idhabi. Ihmil. Mila, ihmilu. Ihmili, ihmila, ihmilna. Isma'. Isma', isma'a, isma'u. Isma'i, isma'a, isma'na. La takhruj. La takhruj. La takhruja. La takhruju. La takhruji. La takhruja. La takhrujna. Masya Allah. Ya, begitu dihafalkan. Latihan yang B. Nuh ayat 28. Rabbi ghfirli wali walidayya. Fil amrnya mana? Ighfir. Ikut wazan apa? If'il. Ar-Rahman ayat 33. Min aqtaris samawati wal ard. Lengkapi titik-titik-titik. Cari amr atau nahi. Kemudian wazannya apa? Dilengkapi latihannya. Galeri istilah, fi'il amr apa, fi'il nahi apa. Kita tutup dengan kata mutiara.
hayatul ilmi bil murajaati. Hidupnya ilmu itu dengan terus mengulangnya. Murajaah. Ya, penting murajaah itu. Jangan sudah hafal kemudian enggak murajaah. Khawatir hilang. Khawatirnya apa dia? Hilang. Walhamdulillah, selesai dari bab ke-8, fi'il amr dan fi'il apa? Nahi. Amr artinya perintah, nahi artinya apa? Larangan. Walhamdulillah. Satu lagi, sedikit lagi. Ya, udah ngantuk belum? Kita ambil bab ke-8 Taisir. Bab ke-8 Taisir, halaman berapa? Halaman 60. Gampang insyaallah. Kenapa gampang? Karena sudah ada di sorof. Bedanya kalau di sorof ngafal, kalau di nahu itu ya kaidah. Ya, berusaha memahami teorinya. Bab ke-8 fi'il. Alhamdulillah, setelah kita mengenal huruf dan isim secara sederhana, maka komponen terakhir dari pembagian kata yang akan kita bahas adalah fi'il. Kayak kemarin kita datang, assalamualaikum Bapak Nahu, saya mau ketemu anaknya. Kita sudah ketemu sama huruf jer, sudah ketemu sama isim, tinggal ketemu sama siapa? Fi'il. Walaupun kita sudah dapat gambaran tentang fi'il di ilmu shorof, nah di sini baru kita jumpai secara langsung orangnya. Begitu. Ya. Mafhum? Fi'il pun tidak kalah pentingnya dengan isim dari segi penggunaannya dalam sebuah kalimat. Karena sering munculnya fi'il, maka kita harus mengenalnya dengan cermat. Nah, ini namanya qafiyah. Kalimatnya berirama. Kalimatnya apa? Kalimat dan apa? Cermat. Secara bahasa, fi'il adalah kejadian, itu fi'il atau perbuatan. Adapun secara istilah, fi'il adalah kata yang menunjukkan makna dan terikat dengan waktu. Ada artinya, syariba artinya minum, tapi dia terikat dengan waktu. Kapan minumnya? Apakah telah, ataukah sedang, ataupun akan? Maka dia terikat dengan waktu. Contohnya, kataba telah menulis, yaktubu sedang atau akan menulis, dan uktub tulislah. Nah, berarti ada fi'il madi, fi'il mudhari', dan fi'il apa? Amr. Lah nahinya kok nggak masuk? Karena nahi itu asalnya adalah mudhari' yang kemasukan la nahiyah. Begitu. Macam-macam fi'il. Fi'il secara sederhana kita artikan sebagai kata kerja. Jadi fi'il itu kata kerja. Dan ditinjau dari waktu kejadiannya terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama fi'il madhi. Sudah lewat fi'il madhi? Alhamdulillah. Adapun kata kerja adalah kata kerja yang menunjukkan kejadian di waktu lampau atau telah terjadi. Contohnya kataba telah menulis, sami'a telah mendengar, karuma telah mulia. Namanya fi'il apa namanya? Madhi. Yang kedua fi'il mudhari' adalah kata kerja yang menunjukkan kejadian di waktu sekarang atau sedang atau akan datang. Contohnya yaktubu. Apa artinya yaktubu? Sedang atau akan menulis. Yasma'u sedang atau akan mendengar. Ayo ngadep sini belajarnya. Iya. Ayo ngadep sini belajarnya. Ya, paham nggak paham fokus dengerin saja. Ya, insya Allah nanti Allah berikan pemahaman. Ya, kalau mainnya bercanda begini, nah, nanti kapan pahamnya? Walaupun nggak paham, dengerin saja. Ya, kalau di Yaman itu anak kecil memang paling depan, apalagi sama Syekh Imam. Gerak sedikit, udah rotan yang main. Hatal sini, belepak dah, meneng aja dia. Dan dari kecil sudah diajari nama-nama rawi, suruh hafalin sama Syekh. Saya itu senangnya baca Sahih Muslim. Misalkan an fulan fulan siqah, catat sama beliau. Kalau nggak catat, nggak bawa pulpen, nggak bawa pensil, udah panggil, tabok udah pakai rotan. Ya, kalau tangan nggak mempan, punggung gantian yang dipukul.
Mau dipukul? Enggak. Ya, tangan dulu. Kalau besok melakukan lagi, udah siap-siap. Yang main apa? Punggung. Ya, tentunya juga harus betul-betul ta'dib, bukan menyiksa. Bukan ta'dzib, ta'dzib menyiksa, tapi ta'dib. Makanya alhamdulillah walaupun dipukul sama syekh besarnya itu, ya alhamdulillah jadi mereka. Ya, karena memang adanya ketulusan, keikhlasan ketika mentakdib. Ini pula yang harus diperhatikan bagi para musyrif, bagi para pengajar. Jadi tujuannya adalah mengislah, bukan mentakdzib atau menghancurkan, tapi adalah memperbaiki. Dan itu bagian dari ibadah. Ya, mengislah itu bagian daripada ibadah. Maka ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun labas diberikan hukuman yang tidak sampai memberikan dia cacat, ya, tidak memberikan dia ya sampai luka permanen misalkan. Tujuannya adalah ta'dib, tujuannya adalah apa? Islah. Ya, jadi dengarkan saja wahai anak-anakku, ya, jangan noleh-noleh ke belakang, jangan mainin kuku, jangan mainin ngupil, lagi belajar ngupil ya. Ya. Perhatikan apa? Adabnya. Barakallahu fikum. Lanjut yang ketiga, fi'il amr adalah kata yang menunjukkan perintah untuk melakukan satu perbuatan. Contohnya uktub, tulislah. Isma, dengarlah. Ijlis, duduklah. Sudah lewat tadi di kitab apa? Tafsir. Jadi fi'il ditinjau dari waktunya 3. Fi'il madi, fi'il mudhari', dan fi'il apa? Amr. Punya tanda nggak sih si fi'il? Punya. Sebagaimana isim punya tanda, maka fi'il juga punya tanda. Seperti halnya isim yang memiliki tanda, maka fi'il pun memiliki tanda ciri atau alamat yang dapat terbedakan dengan dua kawannya. Siapa dua kawannya? Isim dan huruf. Perhatikan tabel berikut. Bacanya dari kanan ke kiri. Yang pertama fi'il madhi. Apa alamatnya? Bisa diakhiri tak sukun yang perempuan. Dibaca fa amma man thaqulat. Kalau bisa ada tak marbut, tak sukunnya, maka dia fi'il madhi. Itu saja tanda khususnya. Kalau bingung, hafalkan tasrifnya. Insya Allah mudah. Ya, insya Allah Ta'ala dia bisa tahu. Oh, ini fi'il madhi, oh ini fi'il mudhari, karena dia sudah hafal. Yang kedua mudhari, apa tandanya? Ada huruf mudhara'ah didahului oleh salah satu dari 4. Anita boleh. Contohnya ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ta'rifu ada taknya di depan, maka dia adalah fi'il mudhari. Yang kedua kemasukan lan atau lam, didahului huruf lam atau lan. Am lam tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum. Ada lam, ada lan, pasti 100% fi'il mudhari di depannya. Bukan fi'il madi, bukan fi'il amr. 100% kalau ada lam, ada lan, maka dia fi'il mudhari. Yang ketiga adanya sa atau saufa. Kan sering kita bacakan saya'lamun, saufa ya'lamun, maka 100% di depannya pasti fi'il mudhari. Di depannya fi'il mudhari. Fi'il apa? Mudhari. Fi'il amr apa tandanya? Dalalatu talab, menunjukkan perintah. Terlalu global ya. Ya, kalau sulit pahami saja, hafalkan saja tasrif fi'il amr. If'al, if'ala, if'alu. Tapi di dalamnya menunjukkan perintah. Di dalamnya menunjukkan apa? Perintah. Itulah tanda yang khusus pada masing-masing fi'il. Ulangi serta pahami dan latihlah menemukan tanda fi'il ketika membaca Al-Quran atau hadis. Allah yaftah alaikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya membukakan pintu-pintu ilmu untukmu. Ada latihan 1. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz. Bersemangatlah terhadap sesuatu yang memberi manfaat, minta pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Karena menuntut ilmu itu capek, letih. Ya, semangat dan minta pertolongan kepada Allah, jangan sedikit-sedikit
ya ngambek, sedikit-sedikit nangis, sedikit-sedikit ngeluh, maka jangan lemah. Paham? Latihan kedua, perhatikan ayat-ayat di bawah ini, kemudian tentukan termasuk fiil yang mana dan jelaskan tandanya juga. Allamal insana ma lam ya'lam. Ya'lam madi mudhari atau amr? Mudhari. Apa tandanya? Ada huruf mudhara'ah dan didahului lam. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Yashkuru fi'il apa dia? Mudhari. Apa tandanya? Huruf mudhara'ah. Masyaallah. Hasunat mustaqarran wa muqama. Hasunat fi'il madhi. Apa tandanya? Tak ta'nits as-sakinah dan seterusnya. Alhamdulillah. Nah, di sini ada peta konsep. Fi'il ada 2, ada 3, 1, 2, 3. Alamatnya apa saja dilengkapi. Alamatnya apa? Dilengkapi. Kemudian ada garis istilah, fi'il madhi apa, fi'il mudhari apa, fi'il amr apa. Alhamdulillah, selesai dari bab 9. Masih menyisakan 11 bab lagi. Selesai tidak selesai, yang penting kita belajar. Walaupun gak bisa diambil semua, setidaknya ada yang kita bisa petik dan kita bisa ambil sebagiannya. Walhamdulillah. Kita tutup, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.